complicated when it hurts. Oke, halo semua, selamat datang di channel Godaris. Dan hari ini kita bakal lanjut lagi tuh share review nanti tempat jadi Tribute Kimi Ring. Dan kali ini poin kita sama si Marc Marquez hanya terpaut 16 poin aja. Yang berarti ini menunjukkan bahwa kita memiliki indikasi untuk bisa merebut gelar dari Marc Marquez yang sementara masih di puncak klasemen, yaitu dengan perolehan 160 poin. Sementara dari dua pembalap di luar itu, yaitu si Alex Rins hingga yang posisi paling bawah itu, mereka masing-masing belum memiliki kemungkinan yang bagus karena poin mereka itu udah ngejauh banget. Dengan paling dekat aja si Alex Rins itu hanya 44 poin. Jadi akan sangat susah bagi si Rins untuk bisa merebut kembali puncak klasemen dari Marc Marquez atau mungkin run up dari Asep Surasep. Jadi semoga nanti di next series ini di Finlandia Kimi Ring kita bisa meraih hasil yang bagus ya. Oke, pokoknya berdoa aja semoga bisa meraih posisi yang bagus, cuy. Hello everyone from the Kimi Ring circuit, where the finish round of the MotoGP Championship is about to start. Dan sampailah kita di Z-Series untuk MotoGP Kimi Ring Finlandian Grand Prix. Dan hari ini tentunya kita berdoa semoga bisa meraih posisi yang bagus, meskipun kita start dari posisi yang kurang bagus, yaitu posisi ke-9, cuy. Jadi kali ini kita benar-benar kayak kayak mau pupus harapan, cuman kita nggak boleh sampai lengah, nggak boleh sampai pantang menyerah karena kita masih memiliki beberapa seri lagi yang sangat banyak yang mesti kita lewati agar bisa menang terus supaya kita bisa menjadi pemimpin di puncak klasemen, supaya bisa menggeser Marc Marquez yang ada di paling atas. Dan dia si Marquez lagi masa-masa lagi on fire banget, soalnya dia udah kembali dari masa cederanya dan kemungkinan dia bakal bertarung habis-habisan melawan kita untuk berusaha menjadi juara dunia di musim kali ini. Nah, hari ini motor kita bakal coba kita setting menjadi lebih baik lagi dengan settingan bantuan dari mekanik, yaitu pengaturan setup. Kita pengen motornya kode akselerasi dan juga bisa stabil ketika di entry, karena dimana kita sering banget yang namanya oversteer, maksudnya understeer. Jadi motornya itu nggak mau belok, tetap aja meskipun kita rem itu motornya agak susah buat belokin. Jadi ya kita harus pakai saran itu supaya menjadi hal yang bagus bagi motor kita untuk nantinya bisa ngebut di setiap tikungan yang ada di Finlandia kali ini. Untuk bal kali ini kita bakal pilih opsi medium hard aja, meskipun agak susah di awal, tapi kita coba aja karena kita bakal ngejar di akhir-akhir balapan. Oke ya, pasti bisa cuy. Jadi oke sama, kalau gitu ini dia untuk persiapan race MotoGP untuk Finlandia Kimi Ring Grand Prix kali ini. Oke, here we go. The riders have just finished their warm-up lap and are now lined up on the starting grid. Only a few seconds left before the Grand Prix of Finland will begin. Oke semua, ini dia CCRS kelas MotoGP untuk Finlandia Kimi Ring Grand Prix, and on the way 7 laps to go. Ini overtaking KTM Factor menjadi sekarang di overtaking. Miguel Oliveira kita overtaking, sudah polis pergerakan di belakang kita, kaki kami crash sayang sekali. Kemudian dari LCR Honda crash di belakang di tikungan pertama di selepas start tadi. Ini dia mengejar Jack Miller untuk posisi ke-6 dan masih belum bisa nampaknya di tikungan keempat. Cukup menanjak, mampukah lagi Fabio Quartararo crash? Apa yang terjadi? Nampaknya dua rival kita mengalami insiden di selepas start dengan mengejar. Paul mengejar dari sisi kanan kita sekali. Kita overtaking dan segini masih mengejar dari kanan dan langsung melampaui overtaking Paul serta Brad Binder. Kita heartbreaking from Russia. Nampaknya Brad Binder memblok langsung laju kita dari sisi terdalam. Luar biasa sekali Brad Binder. Ada yang crash lagi. Paul Espargaro crash. 3 pembalap mengalami insiden di lap pertama kali ini, luar biasa sekali. Nampaknya ini Kimi Ring merupakan ada overtaking dari Franco Morbidelli. Nampaknya kita harus cukup bersabar karena kita pakai ban medium, jadi kita nggak terlalu boleh gegabah apalagi sampai ngepush. Soalnya kalau kita buat ngepush itu ban kita bakal selip, jadi kita harus berhati-hati. Meskipun ini medium, cuma kita bisa bertahan lagi, bersabar untuk bisa mengejar di mulai pertengahan lap hingga nanti di akhir balapan. Kali tepatnya Franco Morbidelli berhasil mengovertaking KTM Man, Tech 3 KTM Man, yaitu Asep Surasa tadi di tikungan ke-8. Dan kali ini di sektor ketiga, negatif Franco Morbidelli lagi, mampukah KTM Tech 3 membawa mengejar SRT Yamaha dan cukup lebar. Aduh sayang sekali, ini nih yang gak gue suka kalau pakai kompon medium hard dari awal lap, yaitu kita masih belum terlalu memiliki grip yang bagus ya. Overtaking Franco Morbidelli dan hampir aja nabrak. Aduh lagi-lagi kita terlalu gegabah tadi untuk mengambil posisi dari SRT, jadi kita cukup melebar hingga sekarang kita perlu lagi mengejar mendekati Franco Morbidelli di tikungan terakhir. Tepatnya ini dia sebelum track lurus menuju lap kedua. Mampukah KTM Tech 3 mengovertaking Franco Morbidelli? Nampaknya di akselerasi kita bisa berhasil mengovertaking Franco Morbidelli di lap kedua. Akhirnya KTM Tech 3 dengan Asep Surasep bisa berhasil tembus ke posisi 5 besar sekarang. Jadi sayang sekali kali ini kita udah ngelihat beberapa mulai tadi yang kita lihat di indikator bahwa ada 3 orang yang crash, yaitu Taka,
Fabio Quartararo hingga Pole Espargaro mereka crash di lap pertama pembuka awal balapan. Jadi benar-benar sayang banget yang mereka harus, padahal mereka memiliki potensi yang bagus untuk bisa menang di sini. Kita coba overtaking Brad Binder dari sisi kanan menuju led entry corner di depan. Kita langsung lihat braking di sini. Oke, kita lihat braking dan mendekati Brad Binder luar biasa. Akhirnya KTM Tech 3 Man berhasil mendekati Brad Binder, kembali berduel side by side lagi. Kita overtaking dari sini dan akhirnya kita blocking langsung. Luar biasa, performa luar biasa dari Asep Surasep ngeblocking serangan balik di tikungan ke-7 dari Brad Binder tadi. Ini nggak disangka, nggak diduga ternyata kita bisa berani loh ngambil posisi dari rider dengan cara seperti itu. Tadi cukup was-was banget soalnya itu benar-benar posisi yang cukup sempit. Jadi kita kayak seakan-akan tuh memaksa untuk masuk overtake, cuman ya kita untungnya nggak sampai ngebuat ridernya atau si Binder tadi sampai harus kontak ataupun harus kerja di benar-benar ini. Jadi cukup cantik, jadi cukup nggak terlalu membahayakan dari posisi seorang rider. Oke, Marc Marquez dan duo Suzuki nampaknya berhasil. Wah, ini gokil, duo Suzuki ternyata mereka berdua mengisi baris depan. Tumben-tumbenan lagi nih setelah sekian lama, setelah terakhir kemarin kita main di GP20 update project dimana si Marc Marquez itu nggak ada, yang mana si Marquez itu digantiin sama Stefan Bradl. Jadi kali itu duo Suzuki benar-benar tampil mendominasi, bahkan si Joan Mir sering banget yang namanya di baris depan untuk mengisi posisi pertama. Oke, lap ketiga fokus mengejar Marc Marquez di sini entry karena 3 pertandingan kali ini Surasep berhasil menjadi fast lap. Luar biasa Asep, mampukah kita mendekati Marc Marquez di pertengahan balapan kali ini tepatnya di lap ketiga. Nah, ini benar-benar sesuai prediksi di mana tadi kita sempat ngebicara bahwa kalau kau pakai kompon medium hard itu biasa kita kurang bagus di awalnya, tapi di pertengahan hingga lap terakhir kemungkinan kita bakal coba untuk lebih bagus lagi. Soalnya ini udah terbukti bahwa kita di pertengahan lap itu udah mulai bagus dan mulai lebih cepat daripada balapannya. Ini dia fokus mengejar nampaknya Marc Marquez bersama overtaking Joan Mir. Oke, entry kanan kita lihat braking di sini mendekati Joan Mir serta Marc Marquez, dan nampaknya ada peluang bagi Asep untuk mengejar Joan Mir serta Marc Marquez di depan. Keep fokus, keep fighting. Sektor di awal, mampukah KTM Tech 3 mendekati Suzuki X-Star dan tembus ke posisi 3 besar untuk menjadi seorang yang bisa meraih podium dengan memperoleh 16 poin di sini. Ini dia, keep fokus, keep fighting. Kita balik kembali dengan kompor medium hard. Nampaknya ban kita sangat awet sekali hingga lap ketiga pertengahan. Jadi mungkin sih ini ban kita nggak bakalan habis hingga nanti lap terakhir juga, karena emang kita pakai kompor medium hard dan itu luar biasa. Pilihan yang cukup ekstrim dimana ini suhunya nggak terlalu panas. Jadi semoga nanti kali ini dengan kompon medium hard kita bisa lebih memiliki grip yang bagus ketika nanti udah balapan di lap terakhir, karena emang medium hard emang paling spesialis banget kita udah di balapan di akhir-akhir balapan. Ini dia masuk ke sektor keempat, sektor terakhir di Finlandia Kimiring lap ketiga mendekati Joan Mir. Nampaknya Marc Marquez berhasil menunjukkan gap dengan Joan Mir sehingga dia fokus mengejar Alex Rins untuk balapan GP Kimiring. Final corner, fokus mengejar Joan Mir. Mampukah kita mengejar Joan Mir di akselerasi? Dan kali ini menuju first corner, kita overtaking Joan Mir di lap keempat awal. Dari sisi kanan kita overtaking dan akhirnya kita kembali berduel side by side dengan Joan Mir. Nampaknya jauh melebar, masih mengimbangkan jadi KTM. Ini dia, fokus mengejar lagi namanya si Joan Mir. Akhirnya Asep berhasil bertahan sekaligus mendefense serangan balik dari Joan Mir untuk tembus ke posisi 3 kali ini. Luar biasa, akhirnya KTM Tech 3 mulai bisa menunjukkan potensi yang sangat bagus untuk GP Finlandia. Ini oke, nampaknya di track lurus ini kita masih belum bisa untuk mengejar si Marc Marquez lah. Tuh gapnya makin ngejauh banget, gila asli. Kita kayak mustahil kan, tapi di entry corner kita udah bisa mengejar lagi si Marc Marquez di sini lah tuh. Ini emang sih kita emang spesialis banget di entry corner, apalagi di light braking itu kita luar biasa kayaknya udah mendalami ilmu light braking kan. Waduh, tapi nggak sepandai dari Fire Esports sih. Ini dia, yang penting istilahnya gue masih bisa untuk bisa ngalahin AI di level 120%. Ini fokus mengejar tepatnya di tikungan ke-9 dan balapan terus kali menyisakan 4, 5, 6, 7 atau 4 lap lagi sekarang. Jadi mungkinkah kita bisa mengejar dengan jumlah 4 lap lagi mengejar Marc Marquez untuk posisi kedua? Kayaknya sih bisa. Nah, ini kita dari tadi belum menggunakan borong kedua, jadi kita bakal coba hemat dulu untuk bensinnya nanti supaya di akhir-akhir balapan atau di lap terakhir kita bisa fokus mengejar dengan semaksimal mungkin. Itu kita coba untuk nge-push di lap ke-6 hingga nanti di lap 7. Oke, keep fokus, keep fighting. Di final sector tikungan ke-13 kita hard braking from Asep. Ini dia dengan game 0,6 dari Marc Marquez. Mungkinkah kita mendekati Marc Marquez di lap ke-5 nanti? Ini dia. Oke, menanjak, hati-hati jangan sampai crash.
Ini usaha kita udah jauh banget, jadi kita nggak boleh sampai keras karena emang ini usaha paling berat banget. Soalnya kita start dari posisi 9 dan bisa merasa ke posisi 3 sekarang. Ini suatu pencapaian luar biasa bagi si Asep. Kali kelima, Marc Marquez menjadi fast lap sekarang. Kita heartbreaking di first corner. Nah, kalau main soal sirkuit kali ini tepatnya di Kimiring, ini ada beberapa perubahan yang gue rubah, yaitu tadi ya sebelum gue race di sirkuit Kimiring. Gue sempat mikir, ini kok sirkuitnya kayak boring banget kan, sebenarnya dengan suasana seperti ini aja dan juga dengan sponsor bawaan dari MotoGP itu kayaknya ini sirkuitnya bener-bener sepi banget dan kosong, kayak kurang hiasan. Jadi gue tadi berinisiatif untuk masuk ke Unreal Engine untuk mengekspor semua filenya, maksudnya untuk mencari manakah file yang harus diubah untuk mengganti beberapa sponsor yang ada di Kimiring. Jadi beberapa papan sponsor yang masuk dia itu seperti Lenovo hingga Movistar hingga juga termasuk Oakley hingga Alpine yang udah berubah yang semula warna hitam putih. Jadi gue ubah jadi warna merah putih, jadi supaya lebih cerah aja untuk penampilan dari Kimiring kali ini. Tapi di sini sayangnya gue nggak bisa untuk mengubah kerapnya. Cuman maksudnya gue bisa ngerubah, cuman ada beberapa hal yang kurang dimengerti termasuk kerapnya. Jadi awalnya gue sempat mengubah ke warna merah putih. Jadi tapi nggak tahu kenapa ketika udah di ngeload ke gamenya itu warna kerapnya malah ada yang belang, ada yang putih merah, ada juga warna putih biru. Jadi itu nggak tahu kenapa kok bisa gitu. Atau mungkin emang beberapa file kerapnya itu ada di folder yang lain. Oke, kali ini banyak mengejar Marc Marquez dan makin rapat kali ini banyak di final sector. Ini dia akselerasi. Mampukah mengejar Marc Marquez? Kita coba overtaking Marc Marquez di tikungan ke-14 setelah tikungan ke-13 kali ini. Ini dia mencari peluang di sini dari kiri. Langsung kita overtaking Marc Marquez dari sini karena kita overtaking Marquez dan kembali berduel dan masih belum bisa nampaknya di lap kelima akhir hingga final corner. Kita masih belum bisa mengejar Marc Marquez hingga masuk ke posisi kedua sekarang. Oke, kita fokus ke fighting lap ke-6. Masih mengejar, kita overtaking Marquez dari sisi kanan dan kita masuk untuk posisi bahkan masih bisa. Oke, kita overtaking Marc Marquez di tikungan pertama. Kembali berduel side by side dengan Marc Marquez. Nampaknya Honda Repsol kuat sekali di sini. Oke, tikungan keempat hati-hati. Kita mengejar Marquez, supaya di akselerasi mau kita mengejar. Mampukah KTM Tech 3 mengejar di akselerasi berhubung sekarang ini kita lagi on fire banget cuy. Ini dia masih mengejar, mencoba slip dari belakang, masih mengejar lagi. Mampukah mengejar overtaking Marquez dari sisi kanan? Ada peluang, ini dia kita overtaking Marc Marquez dari sisi kanan, kita lampaui dan akhirnya kita late break. Ini nampaknya kita malah lebar, sayang sekali jangan sampai nabrak, malah lebar sayang sekali. Aduh kecolongan, malah lebar lagi. Kita fokus ke fighting, masih ada satu lap lebih lagi untuk kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mengejar Marquez serta Rins di sini. Jadi sayang banget tadi karena kita terlalu berambisi untuk mengejar Marc Marquez. Nampaknya kita malah kecolongan hingga kita lupa di mana kita harus mengerem. Yang seharusnya malah kita late breaking banget. Jadi kita benar-benar kelewatan banget untuk ngerem tadi supaya melampaui si Marquez. Cuma kita malah kecolongan hingga kita melebar dan hampir aja dari kita ada crash dengan si Alex Rins. Jadi benar-benar sayang banget tadi. Tapi kita semoga nanti di sebelum kali ini kita bisa mengejar lagi. Mana belum ini masih ada beberapa waktu lagi untuk bisa mengejar Marquez serta Rins di akhir lap ke-7 terjadi Kimiring Grand Prix. Ini dia overtaking Marc Marquez dan hampir saja tadi hampir bisa mengovertaking Marquez di sektor 3 akhir menuju sektor keempat. Dan kali ini kita coba overtaking Marquez di tikungan 2 tikungan terakhir tepatnya di sini dan kita overtaking dari sisi kiri langsung ke kanan, kita overtaking Marc Marquez dan akhirnya bagus sekali Asep berhasil. Oke, mantap juga akhirnya di final corner kita berhasil melampaui Marc Marquez. Tapi nampaknya Marquez kembali melawan kita. Nampaknya Marquez nggak mau ngalah di sini. Kita fokus ke fighting lap ke-7, fokus mengejar Rins Suzuki di sini. Oke, kita fokus ke fighting di entry corner kali Rins di sini. Nampaknya si Rins sudah mulai kehilangan kecepatannya dan saatnya fokus mengejar Asep. Ini dia, kita fokus ke fighting menuju 2 tikungan sebelum keempat sebelum akselerasi di track lurus overtaking Rins dari sisi kanan. Akhirnya bagus sekali, cantik sekali, luar biasa. Asep berhasil mengovertaking 2 rival di lap terakhir yaitu Marquez serta Suzuki yaitu Alex Rins. Luar biasa akhirnya. Ini dia saat-saat yang ditunggu bagi fans KTM Tech 3 untuk bisa menang di sini. Dan kali ini hingga sekarang tepatnya kondisi motor kita cukup prima hingga menggunakan power rangka 2 dan juga bensin kita hingga semua segala macam ban nampaknya sangat-sangat awet loh. Ini benar-benar luar biasa banget. Jadi kita memiliki potensi yang bagus karena emang dari awal tadi kita coba untuk menggunakan kompon medium hard supaya kita bisa mengejar mulai pertengahan lap hingga nanti di lap terakhir. Ternyata itu benar-benar terjadi. Jadi kita benar-benar membuat strategi yang sangat bagus di mana kita nggak pakai soft medium karena kalau kita pakai soft medium kemungkinan ban kita bakal cepat lebih habis di nanti di lap kelima atau mungkin lap ke-6. Jadi kita benar-benar bersyukur banget menggunakan kompon medium hard dan bisa berjuang hingga sekarang bisa tembus ke posisi pertama. Dan kali ini ternyata dari awal tadi kita udah ngalamin beberapa drama yang cukup banyak, mulai dari 3 kali insiden crash, kemudian kita duel sama si Brad Binder, kemudian Franco Morbidelli,
hingga akhirnya kita harus tembus melawan duo Suzuki dan juga melawan si Marc Marquez hingga sekarang tepatnya di lap ke-7. Jadi benar-benar ini suatu race yang sangat luar biasa sekali, dimana kita berjuang dari awal di posisi ke-9 hingga sekarang di posisi pertama di lap terakhir. Jadi benar-benar luar biasa banget, tampaknya si Asep berhasil untuk terus menambah poin supaya bisa mendekati Marquez di puncak. Karena menjadi tikungan terakhir sebelum gagal dan akhirnya KTM Tech 3 berhasil meraih kemenangan bersama Indonesia Rider, itu Asep di posisi pertama. The Finlandia Grand Prix kali ini luar biasa. Kali ini 13 diisi oleh Asep Turasep, Marc Marquez dan juga Alex Rin, dan di posisi keempat hingga posisi ke-9 ada Joan Mir, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Brad Binder, Johan Zarco serta Francisco Bagnaia. Tapi tadi waktu di tikungan ke-5 itu tadi kita mencoba untuk overtake si Marquez, cuman karena mungkin kita terlalu kecepatan, jadi ya mau nggak mau kita harus nyenggol si Alex Rin dan kita harus menghindar. Cuman kita menghindarnya juga cukup mepet sama stir hingga buat kontak lagi pun nggak kita melebar dan cukup keluar track dan menginjak pasir, dan cukup juga untuk membuat kita agak jauh gapnya dengan si Marc Marquez yang kembali mengambil alih posisi. Tapi beruntung kita bisa kembali lagi di tracknya dan bisa mengejar di sisa balapan di Kimi-Ring Grand Prix tadi. Benar luar biasa banget. Jadi semoga nanti di next race tepatnya di seri ke-11 kita bisa untuk tembus lagi posisi pertama melawan Marquez serta Suzuki, yang dimana besok kayaknya balapan di Austria ya. Jadi benar itu mana sirkuit yang paling kalau baru dekati, tapi semoga nanti di sana KTM bisa lah. Karena menurut balapan di kandang kita bakal coba untuk balapan sengepus-ngepusnya supaya bisa menjuarai GP Austria. Dan sementara itu klasemen di sini ternyata kita berhasil nih dari 16 poin, karena kita hanya memiliki jarak dengan Marquez itu 11 poin aja setelah dari tapi pertama, yang berarti kita makin sanggup untuk menggeser posisi puncak klasemen dari Marquez yang ada di posisi pertama. Jadi semuanya jadi next race kita benar-benar bisa tampil kuat dan bisa menggeser Honda dengan semaksimal mungkin dengan semampu kita bersama KTM Tech 3. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi depannya nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao. This rider has been able to impose a frantic pace on today's race, and now he and his mechanics are rightly going to party. Stars of the day enjoying a round of applause from the team and fans. Everyone gave it their all today. You can't deny that these riders were on another level.